kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk semua kekuatan Tuhan yang sudah menibakan kami di tempat ini dengan tidak kurangan satu apapun. Kami percaya kuasa Tuhan juga yang akan memampukan kami mengerti isi hati firman Tuhan. Dan kami percaya kuasa Tuhan itu juga yang akan membuat kami pulang dari tempat ini berketetapan hati melakukan firman Tuhan. Kami banyak batasnya Tuhan, kami tidak ada apa-apanya. Tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat banyak. Oleh karena itu Tuhan, biarlah Roh-Mu yang kudus memberikan kami pencerahan, sehingga setiap poin yang disampaikan firman Tuhan malam hari ini kami tangkap dengan baik. Dan pulang dari tempat ini kami berbuah seperti apa yang firman Tuhan kehendaki. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk saudara. Shalom Bapak Ibu. Baik, kita akan belajar firman Tuhan. Buka bersama dengan saya kitab Ayub pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Ayub pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Kita akan membaca saling sahut bersahutan. Saya ayat pertama, saudara ayat kedua. Demikian seterusnya sampai tiba pembacaan ayat yang ke-12. Ayub pasal 1 ayat 1 sampai 12. Sudah dapat Bapak Ibu, amin. Baik, kita akan baca saling sahut bersahutan. Perikopnya itu judulnya Kesalehan Ayub dicoba. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara, kitab Ayub ini ditulis sekitar tahun 600 sampai 400 sebelum Masehi. Dan kitab Ayub disebut juga sebagai kitab teodisi. Teo itu Allah, disi itu adalah keadilan. Banyak orang mempertanyakan keadilan Tuhan lewat kisah Ayub ini karena mereka berpikir kenapa ada orang yang benar, yang hidupnya saleh, yang sungguh-sungguh taat kepada Tuhan, mengalami hal yang kurang baik. Di mana Tuhan pada waktu itu? Di mana letak keadilan Tuhan? Apa yang Ayub alami, penderitaan yang dia alami itu melebihi hukuman untuk orang fasik, saudara. Sudah hartanya habis, keluarganya habis, tubuhnya pun juga penuh dengan borok. Dan itu luar biasa bau, saudara. Nah saudara, tapi saya yakin dan percaya, sekalipun orang benar mengalami persoalan, pasti ada maksud Tuhan di dalamnya. Saya yakin kita sudah tahu kisah Ayub ini kan Bapak Ibu, endingnya dia diberkati 2 kali lipat.
Situ kita bisa melihat sekalipun orang benar mengalami penderitaan, sekalipun orang saleh itu diizinkan mengalami kesusahan, Tuhan akan bekerja mengubah semua itu untuk mendatangkan kebaikan. Tapi tidak kebetulan kitab Ayub ini ditulis di kitab kita supaya kita belajar pelajaran penting daripadanya dan itu kita bawa pulang agar kita punya sikap yang benar tatkala kita berhadapan dengan kehidupan kita hari demi hari. Yang setuju katakan amin. Nah, sebelum saya lanjut saudara, saya mau nanya. Pada saat kita mengalami persoalan atau penderitaan, dari mana kita bisa tahu persoalan atau penderitaan itu adalah ujian dari Tuhan, teguran dari Tuhan, hukuman dari Tuhan? Dari mana kita bisa tahu? Pada saat kita mengalami persoalan atau penderitaan, dari mana kita bisa tahu persoalan penderitaan itu adalah ujian dari Tuhan, teguran dari Tuhan, atau hukuman dari Tuhan? Dari mana? Kebanyakan kita kalau mengalami persoalan kita berkata, wah saya lagi diuji nih sama Tuhan. Jarang kita katakan, wah saya lagi dihukum Tuhan, jarang. Semua dikaitkan ujian. Dari mana kita bisa tahu Bapak Ibu? Jawabannya gampang, lihat kondisi rohani saudara pada waktu saudara mengalami penderitaan itu. Kalau saudara lagi belajar taat, belajar sungguh-sungguh ikut Tuhan, belajar untuk mengalahkan kedagingan, belajar disiplin melakukan firman Tuhan, disiplin dalam pelayanan, persoalan yang ada, maka itu adalah ujian. Amin. Ujian itu adalah untuk mereka yang belajar. Di sekolah ada proses belajar mengajar, maka pada waktu-waktu tertentu, bulan-bulan tertentu, lembar ujian dibagikan. Karena di situ ada proses belajar mengajar. Tidak mungkin lembar ujian dibagikan untuk preman di pasar Bapak Ibu, tidak ada. Di situ tidak ada proses belajar mengajar. Jadi ujian hanya diberikan kepada mereka yang belajar. Jadi kalau kita lagi taat, belajar sungguh-sungguh ikut firman Tuhan, belajar disiplin melayani Tuhan, belajar meninggalkan semua yang najis, ada persoalan, itu namanya ujian. Tapi kalau kita mulai nyerempet dosa dikit-dikit, ya mulai agak kompromi dengan hal yang Tuhan tidak suka, persoalan yang datang, itu teguran. Tapi kalau kita jauh dari Tuhan, tidak peduli lagi akan hal rohani, bahkan kita sudah mulai muak akan firman Tuhan, mulai melakukan hal yang Tuhan tidak suka, ya melawan kekudusan Tuhan, persoalan yang datang itu adalah hukuman. Jadi saudaralah yang tahu, hari ini saudara sedang alami apa? Ujiankah, tegurankah, atau hukuman? Nah, Ayub ini adalah ujian. Karena dia betul-betul hidupnya benar di hadapan Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar saudara, ada 5 pelajaran lewat kitab Ayub ini, supaya kita bisa bawa pulang dan kita punya sikap yang benar menghadapi hidup kita. Pelajaran yang pertama, perhatikan Ayub pasal 1 ayat 1. Ayub pasal 1 ayat 1. Dikatakan di situ, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Saudara, kalau saudara baca kitab Ayub ini, pernyataan bahwa Ayub itu adalah orang yang saleh dan jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan, itu diulang 3 kali di kitab Ayub. Bahkan Ayub pasal 1 ayat 8, Ayub pasal 2 ayat 3, ya, itu pernyataan kesalehan Ayub dan betul-betul hidupnya benar, itu keluar dari mulut Tuhan. Jadi ada 3 pernyataan di kitab Ayub menyatakan Ayub hidup saleh, jujur, takut akan Allah, yaitu Ayub pasal 1 ayat 1, Ayub pasal 1 ayat 8, dan Ayub pasal 2 ayat 3. Ayub pasal 1 ayat 8 dan Ayub pasal 2 ayat 3, kesalehan Ayub itu diakui oleh Tuhan sendiri. Saudara, kalau manusia menilai itu belum tentu benar, amin. Tapi kalau Tuhan menilai itu pasti benar. Karena Tuhan itu tahu luar dalamnya Ayub. Sampai hatinya Ayub Tuhan tahu. Jadi kalau Tuhan sendiri berkata bahwa dia adalah saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan, itu adalah betul, saudara. Ada amin saudara? Nah, cuman begini Bapak Ibu. Sekalipun kesalehan Ayub itu diakui oleh Tuhan, dia betul-betul hidup dengan tulus hati di hadapan Tuhan. Alkitab jelas berkata, dia kena masalah. Dia tetap kena masalah. Dia tetap kena penderitaan. Bukankah ini bertentangan dengan pemahaman kita selama ini? Berapa banyak anak Tuhan yang berkata begini, Pak, saya sudah pelayanan, saya sudah hidup kudus, saya sudah melayani Tuhan, saya baca firman Tuhan, tapi kenapa kok ada masalah dalam hidup saya? Loh emang kenapa rupanya? Jujur aja saudara, seringkali kita berpikir kalau kita sudah ikut Tuhan,
kita melayani Tuhan, maka tujuan kita ikut Tuhan, tujuan kita melayani Tuhan, supaya Tuhan menyelesaikan semua masalah kita, dan jalan kita lempang. Siapa bilang begitu, saudara? Buka Yohanes 9. Yohanes 9. Pemahaman-pemahaman keliru seperti itulah yang seringkali membuat kita gampang menghakimi teman-teman kita sendiri itu. Ya, begitu kita lihat teman kita beruntun ada masalah, langsung kita bilang, kamu dosa apa nih? Kamu dosa apa? Karena kita selalu berpikir kalau ikut Tuhan tidak ada masalah. Siapa bilang? Ya. Memang dosa pasti bikin masalah, tapi tidak semua masalah itu karena dosa. Amin, saudara. Nah, kita lihat contoh kasus Yohanes pasal 9. Di sini ada satu kasus di mana dihadapi dengan dua sudut pandang beda. Dari sudut pandang Tuhan Yesus dan dari sudut pandang para murid-muridnya. Yohanes 9 ayat 1 sampai ayat 3. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Seringkali kita begitu toh? Ya. Begitu kita lihat ada orang beruntun masalahnya, siapa yang bikin dosa ini? Siapa yang bikin dosa? Kutuk siapa ini? Apa jawab Tuhan ayat 3? Jawab Yesus, bukan dia dan juga bukan orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Tuhan berkata, tidak ada dosa siapa-siapa di sini. Tuhan izinkan dia mengalami sakit buta karena Tuhan ingin lakukan hal besar dalam hidupnya. Saudara, pelajaran yang pertama lewat kisah Ayub ini bahwa orang benar tidak luput dari penderitaan. Orang benar tidak luput dari penderitaan. Saudara, kita di sini mungkin kalau nggak ada masalah gampang kita ngomong. Oh ya jelas lah Pak, sekalipun kita ikut Tuhan pasti ada masalah. Gampang kita ngomong saudara. Tapi nanti kalau saudara kena masalah beruntun, pasti kita akan berkata, Tuhan kau di mana? Aku kurang apa? Ya, saya pernah waktu itu saudara doakan ada satu pengusaha di Jombang, dia donatur satu gereja besar. Saya nggak usah sebut gerejanya. Jadi habis ibadah saya diminta datang ke rumahnya untuk doakan. Dia kena sakit kanker stadium akhir saudara. Terus waktu sharing dia bilang gini, saya heran Pak lihat Tuhan. Kenapa Pak? Saya tanya begitu. Maaf Pak Nason ya, saya ini kurang apa untuk gereja? Ya. Saya ini sudah bantu pendeta, saya kasih uang sangu bahkan bulanan, bukan cuma dari persembahan itu aja Pak. Semua urusan gereja saya bantu Pak, saya donaturnya Pak. Sudah saya lakukan semua, jemaat itu, semua bisnya itu saya yang bayar Pak. Sampai semua urusan gereja, pembangunan segala macam, terus terang Pak itu uang saya banyak di sana. Nah apa salahnya Tuhan sembuhkan sakit kanker saya kek gitu. Dia bilang gitu loh saudara. Tuhan apa salahnya sentuh saya dikit saya sembuhkan bisa. Kenapa kok sampai hari ini saya berdoa berlutut pun tidak ada sembuh-sembuh. Kita saudara kalau sudah menghadapi persoalan pasti nada kita sama kayak gitu. Saudara saya mau beritahu orang benar tidak luput dari penderitaan. Amin saudara. Ini juga menjadi kekuatan bagi kita kalaulah kita mengalami persoalan. Tapi ingat saat itu kalau betul hidup kita benar, ingat persoalan itu akan membuat kita nanti naik level. Amin saudara. Lihat Ayub, dia diuji bukan karena kesalahannya, tapi karena kesalehannya. Lihat orang yang saleh begitu mengalami penderitaan, itu akan diubah menjadi berkat yang berlipat kali ganda. Makanya saudara kalau saudara mengalami persoalan, cek dulu. Saudara ini memang betul ujian kah, teguran kah, atau hukuman. Amin saudara. Tapi pelajaran pertama lewat kisah Ayub ini bahwa orang benar tidak luput dari penderitaan. Jujur aja Bapak Ibu, seringkali hidup kita yang benar justru membawa kita masuk dalam persoalan. Bukan begitu saudara? Pada saat kita hidup benar justru itulah yang membawa kita masuk dalam persoalan. Karena hidup benar Sadrak, Mesak, Abednego lah, maka dia masuk tungku perapian. Karena hidup benar Daniel lah, maka dia masuk gua singa. Ayub karena dia hidup benar kudus maka dia kena pencobaan begini. Kita harus akui ada kalanya pada saat kita hidup benar justru itu membawa kita masuk dalam masalah. Kita lagi kerja jujur, tanggung jawab, disiplin, nanti ada orang ngomong, alah cari muka lo. Pasti ada yang bilang begitu saudara. Gak usah bingung saudara. Memang kadang-kadang hidup benar membawa kita masuk dalam masalah. Tapi ingat hidup benar jugalah yang membuat kita keluar dari masalah. Amin. Hidup benar jugalah yang membuat kita keluar dari masalah. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap ada persoalan biasakan tetap hidup benar. Yang setuju katakan amin. Jadi pelajaran pertama lewat kisah Ayub bahwa orang benar tidak luput dari penderitaan. Mazmur 23 berkata, Tuhan adalah gembalaku,
takkan kekurangan aku. Dia menuntun aku ke air yang tenang, dia menenangkan jiwaku, dia membawa aku ke rumput yang hijau. Apa sampai di situ saudara? Tidak. Dikatakan kalimat selanjutnya, sekalipun aku berada dalam lembah kelam. Itu bicara persoalan. Jadi ingat, sekalipun kita ikut Tuhan, bukan berarti kita lempang, tidak ada masalah. Tetap akan ada lembah kelam kita hadapi. Tapi ingat, kalau kita bersama dengan Tuhan, tongkat dan gada Tuhan beserta dengan kita. Amin. Nah, jadi pelajaran pertama, orang benar tidak luput dari penderitaan. Pelajaran kedua, kembali ke kitab Ayub tadi saudara. Mari buka Ayub pasal 1, ayat 6 sampai ayat 12. Apalagi pelajaran yang kita dapatkan lewat kisah Ayub ini. Ayub pasal 1, ayat 6 sampai 12. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tidak seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Ayat 11, tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Terjadi ada satu komunikasi, conversation di atas sana antara Tuhan dengan iblis. Terjadi komunikasi gitu, iblis bilang, ya jelaslah Tuhan, karena engkau jaga dia luar biasa, coba kau angkat dikit bentengnya, nanti lihat dia begitu kena sakit, dia akan kutuki engkau. Akhirnya Tuhan terima proposalnya setan saudara ya. Tuhan katakan, oke, silakan, uji aja dia, silakan uji. Nah saudara, saya mau nanya, pada waktu Tuhan berbicara dengan iblis di atas sana, apakah Ayub tahu pembicaraan itu Bapak Ibu? Apakah Ayub tahu? Tidak. Ayub sama sekali tidak tahu, tapi hasil pembicaraan di atas itu menunjukkan ada suatu hal yang kurang baik terjadi di alam nyatanya. Apa? Ayub saudara. Jadi begitu Ayub itu tidak mengerti apa yang terjadi di atas, langsung terjadi di alam nyata, mulai penderitaannya, anaknya, ternaknya, hartanya, semua bahkan tubuhnya habis saudara. Tapi sebelum itu terjadi dulu percakapan di atas. Pelajaran yang kedua, alam roh mempengaruhi alam nyata. Alam roh mempengaruhi alam nyata. Perhatikan saudara, iblis itu nggak bisa utak-atik Ayub, nggak bisa. Sampai akhirnya iblis katakan apa? Perhatikan pada ayat yang ke-10. Ya, ayat 10 perhatikan saudara. Apa kata iblis itu? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia? Saudara tahu kenapa Tuhan buat pagar untuk Ayub? Ayub itu adalah seorang penyembah yang setiap hari nyembah. Seluruh apa yang dia milikinya dipersembahkan ke Tuhan. Maka tidak heran Tuhan jaga betul. Karena dia punya alam roh dengan Tuhan itu bagus. Maka Tuhan jaga dia ketat, iblis tidak bisa utak-atik. Iblis baru bisa utak-atik setelah alam rohnya diangkat. Sudah, barulah bisa terjadi. Nah akhirnya saudara kita bisa mengerti bahwa begitu kita punya hubungan baik dengan Tuhan. Lihat, alam roh, alam nyata saudara pasti akan baik. Alam roh mempengaruhi alam nyata. Tidak heran Rasul Paulus seringkali kasih nasihat, hiduplah oleh roh, hiduplah oleh roh. Itu dalam Roma 8. Saudara percaya apa tidak? Orang yang sering menyembah, orang yang sering dekat dengan Tuhan, yang punya hubungan baik dengan roh Tuhan, lihat saja, alam nyatanya pasti bagus. Alam nyatanya pasti bagus. Orang yang sering nyembah, bersekutu dengan Tuhan lewat penyembahan, pujian, dan baca Alkitab, kalau dia menghadapi masalah, pasti ada jalan keluar. Ada yang saudara? Ya, saudara pasti sering dengar kesaksian kan? Ada orang yang sakit kanker, itu di alam nyata, stadium akhir. Begitu dia nyembah Tuhan, dia mengalami kuasa Tuhan, tiba-tiba kuasa Tuhan melawat dia, sakit kankernya di alam nyata lenyap. Itu pertanda bahwa alam roh mempengaruhi alam nyata. Buka Kisah Rasul 16. Kisah Rasul 16. Kita lihat di sini bagaimana Paulus dan Silas mengalami alam nyata penjara. Tapi mereka tidak terpengaruh dengan alam nyata itu.
Mereka pegang alam roh Tuhan. Mereka menyembah. Kisah Rasul 16 ayat 25. Kisah Rasul 16 ayat 25. Dikatakan di sana, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Sekalipun tubuh mereka sakit karena mereka disiksa ya, tapi itu tidak membuat mereka surut nyalinya untuk nyembah Tuhan. Mungkin waktu itu dia menyembah, Paulus sama Silas itu suara sudah agak susah saudara ya, karena badan pada sakit. Mungkin mereka nyembah nyanyi lagu haleluya. Haleluya, haleluya, karena sakit badannya saudara. Alkitab katakan mereka nyanyi bukan dalam hati, tapi kedengaran seluruh orang-orang tahanan. Berarti itu mereka nyanyi dengan suara yang banter, nyaring saudara. Begitu mereka bersentuhan dengan alam roh Tuhan, lihat yang terjadi di alam nyata, terjadi gempa. Saudara, kesaksian dikit. Saya dulu pernah ngalami, ya waktu saya masih kuliah, itu saya tidur. Ya, saya kuliah di Surabaya, keluarga saya masih di Medan, adik-adik saya dari Medan, masih di Medan semua. Dalam tidur itu saya dapat penglihatan mimpi, saudara, dari Tuhan. Saya lihat dalam penglihatan itu, saya berjalan sama adik saya nomor 3. Kami ada 4 bersaudara. Saya yang paling besar. Nomor 2 perempuan, nomor 3, 4 itu laki-laki. Nah, saya jalan sama adik saya nomor 3, namanya Topan. Waktu saya jalan, tiba-tiba depan kami itu ada ular. Ular itu besar sekali, mau gigit kami. Saya bilang sama si Topan, Pan, minggir Pan, minggir Pan, minggir. Kita minggir saudara ya, kita biarkan ular itu lewat. Nah, waktu ular itu lewat, saya lihat ke belakang, loh ada adik saya yang keempat, namanya Herbert, di belakang. Dan ular itu sekarang berhadapan dengan adik saya. Dan itu mau gigit adik saya saudara. Nah, waktu saya lihat seperti itu, saya terbangun saudara. Waktu saya terbangun, terus ada suara di sini, doakan adikmu. Saya pikir ada apa ya? Terus saya lihat jam 1:30 saudara. Saya mau telepon sudah malam, saya cuma nyembah aja. Saya nyembah, saya minta urapan Tuhan turun, terus saya bilang, Tuhan tolong jaga keluargaku, aku tidak tahu apa yang terjadi. Ya, biarlah kuasa-Mu yang jaga Tuhan. Saya nyembah sampai urapan Tuhan turun, saya minta kuasa Tuhan lindungi kami, keluarga kami semua Tuhan dalam nama Yesus, amin. Sudah selesai, saya tidur. Jam 6 pagi, saya ditelepon mama saya. Mama saya bilang gini, Son, coba mulai hari ini kau doa khusus untuk keluarga kita ya, dia bilang begitu. Nadanya kayak habis nangis saudara. Terus saya tanya, ada apa mak? Aduh, enggak tahu lah mama, ini sudah stres tadi malam mama, katanya gitu. Loh, ada apa mak? Saya tanya. Ini adikmu bertengkar dengan bapakmu. Rupanya saudara, malam itu adik saya itu pulang ibadah, dia ibadah di Medan. Kami tinggal di kota Belawan. Belawan Medan itu seperti Surabaya Mojokerto saudara, jaraknya. Nah itu ada 1,5 jam lah perjalanan. Nah dia dari sekolah langsung ikut ibadah di Medan. Ibadahnya jam 6 sore saudara. Nah itu selesai jam-jam 9 lah, karena anak muda saudara ya. Nah itu masih pakaian sekolah. Pulang dari Medan ke Belawan karena sudah agak malam, susah angkotnya. Jadi dia sampai di rumah itu 1:30 pagi. Ya sampai di rumah. Dan itu masih pakaian seragam. Nah bapak saya melihat adik saya pulang pakaian seragam, langsung main tuduh aja. Kau pulang pakai seragam, jangan-jangan kau narkoba ya? Narkoba. Padahal pulang ibadah. Adik saya yang sudah pulang badannya capek dituduh narkoba, hal-hal yang bukan dia lakukan, langsung muntap. Adik saya bilang gini, udah kalau bapak memang tuduh aku narkoba, mending aku narkoba aja sekalian. Begituin adik saya saudara. Jadi udah perang kayak gak karu-karuan saudara. Mama saya situ cuma tahan napas saja sambil nangis saudara, karena udah orang ini sudah sama-sama laki, sama-sama kuatnya, sudah mau banting-bantingan saudara. Itu telepon sudah dibanting, buah gitu. Kursi sudah dibalik begitu saudara. Nah, terus gimana mak? Terus gimana mak? Saya tanya begitu. Nah, terus tiba-tiba mereka berhenti. Iya, sekarang lagi diam-diaman ini. Jadi pas lagi panas itu tiba-tiba berhenti saudara. Terus saya tanya, jam berapa itu berhenti? Jam 1:30 saudara. Itu pas saya doa itu saudara. Kasus lagi yang kedua. Ini temannya teman saya. Seorang ibu pendoa di satu gereja. Dia lagi masak, dia pendoa saudara ya. Pas lagi masak, Roh Kudus bicara sama dia. Matikan kompormu, berdoa di kamar. Dia sudah biasa demikian saudara. Dia matikan kompor,
lalu dia doa. Nah cuman masalahnya mau doa apa kan gitu ya. Dia cuma nyembah saja, nyembah seperti kita nyembah seperti biasanya. Waktu dia nyembah, ya terus dia doa, Tuhan tolong lindungi keluargaku, aku tidak tahu. Jadi dia cuma doa apa yang dia ingat aja saudara. Habis itu selesai, amin. Ya, lalu dia kembali masak. 1 jam kemudian saudara, dia dapat telepon dari anaknya di Amerika. Perempuan. Ma, aku habis kecelakaan. Loh, kok bisa kecelakaan? Iya. Jadi waktu di jalan tol itu berhenti mendadak, di depan tuh truk, di belakang itu bis, jadi mobilnya buang. Mobil hancur total, tapi dia lecet pun tidak. Mamanya tanya, kapan itu? 1 jam lalu. Jadi pas waktu mamanya itu doa. Alam roh mempengaruhi alam nyata. Ada amin saudara? Saya yakin Bapak Ibu pasti ngalami kan, waktu saudara lagi mentok, tidak ada jalan keluar di alam nyata saudara, mungkin ngalami persoalan hutang, sakit penyakit, saat engkau nyembah, ada kekuatan Tuhan turun atasmu. Dan lihat, begitu saudara nyembah serahkan pada Tuhan, kok ada aja jalan keluar, toh, cak. Itu menandakan bahwa alam roh mempengaruhi alam nyata. Tepuk tangan bagi Tuhan. Itu yang kedua, pelajaran dari kitab Ayub. Pelajaran yang ketiga, mari buka Ayub pasal 2. Ayub pasal 2 ayat 11 sampai ayat 13. Apalagi pelajaran lewat kitab Ayub ini? Ayub pasal 2 ayat 11 sampai 13. Ketika ketiga sahabat Ayub mendengar kabar tentang segala malapetaka yang menimpa dia, maka datanglah mereka dari tempatnya masing-masing, yakni Elifas orang Teman dan Bildad orang Suah serta Sofar orang Naamah. Mereka bersepakat untuk mengucapkan belasungkawa kepadanya dan menghibur dia. Ketika mereka memandang dari jauh, mereka tidak mengenalnya lagi. Lalu menangislah mereka dengan suara nyaring. Mereka mengoyak jubahnya dan menaburkan debu di kepala terhadap langit. Lalu mereka duduk bersama-sama dia di tanah selama 7 hari 7 malam. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya. Orang kaya kalau jatuh bangkrut itu semua orang pasti dengar. Apalagi ini adalah orang yang terkaya di daerah timur. Begitu jatuh habis, teman-temannya yang jauh dengar kabar langsung datang bersimpati. Itu Elifas, Bildad, dan Sofar. Nah saudara, pada waktu mereka lihat dari jauh, ya, mereka langsung lihat. Mereka terkejut karena mereka sudah nggak kenal lagi itu Ayub. Bisa dibayangkan saudara ya, Ayub itu ngalami persoalan itu beruntun. Mulai dari anaknya, hartanya, sampai tubuhnya itu rusak. Badannya penuh borok dan sangat gatal. Kuku saja di tangannya tidak sanggup untuk menghilangkan gatal itu waktu dia garuk begini. Akhirnya dia ambil beling baru dia garuk begitu saudara. Bisa dibayangkan jadi apa itu badan. Kalau udah garuk pakai beling. Pasti sudah keluarlah darah di situ karena luka sana sini. Dan dia sudah gak kerasa karena sudah kena banyak borok di situ saudara. Saya yakin badannya sudah gak terurus. Sudah banyak nanah di situ, ditambah lagi duduk di debu, sudah gak karuan bentuknya saudara. Itu orang mungkin dulu terawat bagus ya, karena dia orang kaya, bersih, putih, rapi, teratur. Tapi begitu udah kena peruntun, persoalannya sudah melebihi gembel. Jadi begitu temannya datang ngelihat, ya ampun, kok seperti itu Ayub. Lalu mereka nangis 7 hari 7 malam, gak ngomong apa-apa. Nah setelah lewat 7 hari 7 malam, apa yang terjadi? Lihat Ayub pasal 4. Ayub pasal 4. Coba saudara lihat di Alkitab saudara, judulnya apa itu Bapak Ibu? Ayub pasal 4, judulnya apa? Ya, di bawahnya apa lagi Pak? Elifas menegur Ayub. Elifas menegur Ayub, perhatikan. 7 hari 7 malam mereka nggak ngomong apa-apa. Begitu ngomong langsung ditegur. Itu enggak enak saudara. Seharusnya kalau sudah diam lama, nanya, Yub, masalahnya tuh ya apa toh? Awalnya dari mana kejadiannya? Kan enak toh? Ini enggak, sudah 7 hari 7 malam enggak ngomong, langsung ngomong, kamu tuh pasti bikin dosa kamu itu. Akhirnya saudara karena dituding oleh teman-temannya, lihat Ayub pasal 6, judulnya aja saudara. Ayub pasal 6, apa Bapak Ibu judulnya? Ayub kecewa terhadap sahabat-sahabatnya, mulai dia komentari kelakuan sahabatnya yang seperti itu. Akhirnya karena dituduh terus juga, lihat Ayub pasal 16. Judulnya apa Bapak Ibu? Ayub pasal 16. Judulnya aja.
Apa di situ saudara? Ayub mengeluh tentang perlakuan Allah. Ayub mulai salahkan Tuhan. Perhatikan, sebelum 3 orang temannya datang, seperti apakah kondisi bibirnya Ayub? Mari buka Ayub pasal 2. Supaya kita petik pelajaran dari sini. Ayub pasal 2 ayat 10. Ayub pasal 2 ayat 10. Saya akan bacakan, demikian firman Tuhan. Tetapi jawab Ayub kepadanya, ini dia bicara sama istrinya yang menyuruh dia untuk mengutuki Tuhan. Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita tidak mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Penderitaan yang demikian parah tidak membuat Ayub nyalahkan Tuhan, tidak ada. Ayub mulai salahkan Tuhan begitu 3 orang temannya datang. Pelajaran ketiga, teman dekat mempengaruhi iman. Teman dekat mempengaruhi iman. Saudara, jangan anggap enteng pergaulan. Banyak anak Tuhan yang akhirnya roboh dan tinggalkan Tuhan bukan karena sakit, bukan karena permasalahan, tapi karena kurang bijak dalam bergaul. Saya waktu itu pernah khotbah di sini di youth, saudara ya. John Maxwell pernah berkata, show me your friends and I will tell you your future. Tunjukkan pada saya teman-temanmu, aku akan beritahu seperti apa masa depanmu. Saya banyak perhatikan anak-anak Tuhan, ya, yang semula punya pekerjaan baik, yang semula punya pelayanan baik, rumah tangga baik, semuanya baik, berujung hancur gara-gara kurang bijak dalam bergaul. Alkitab banyak menulis bukan cuma Ayub saja, Salomo perhatikan. Nanti sudah bisa baca dalam 1 Raja-Raja 11. Salomo karena kurang bijak bergaul, dia bergaul dengan wanita-wanita yang Tuhan sudah larang, akhirnya apa? Murtad. Yosafat nanti baca dalam 2 Tawari saudara. Yosafat adalah seorang raja yang sangat takut akan Tuhan. Tapi karena dia kurang bijak bergaul dengan Ahab, raja Israel Utara. Dia jadikan itu Ahab menjadi besannya. Lalu dia selalu dekat dengan raja tersebut. Akhirnya Yosafat mengikuti nasihat nabi palsu. Hancur kerajaannya jadi Yerobeam dan Rehabeam. Pergaulan yang bagus adalah Daniel. Daniel punya teman Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka kumpul bersama kalau ada persoalan dan lihat. Begitu mereka punya pergaulan yang baik, setiap ada persoalan mereka berdoa, ada jalan keluar. Karir mereka di kerajaan Media Persia itu naik terus. Nah, tapi perhatikan saudara, Ayub sekalipun dia saleh, sekalipun dia mengalami penderitaan, itu tidak membuat dia nyalahkan Tuhan. Dia mulai salahkan Tuhan pada saat dia berkumpul dengan teman-temannya. Jadi saudara hati-hati ya, dalam bergaul ya, perhatikan. Kalau saudara sudah melihat teman-temanmu mulai mengarahkan engkau ke hal yang kurang baik, lebih bagus saudara tinggalkan saja itu. Ada orang bertanya gini, Pak, loh kita kan hidup dalam bergaul dengan orang lain, kan gak mungkin kita eksklusif di rumah sendiri. Betul, cuman begini saudara, dalam bergaul perhatikan levelnya. Ada 3 level dalam bergaul. Yang pertama sebatas kenal, yang kedua teman, lalu yang ketiga teman karib. Saudara, kalau sebatas kenal, saudara bebas bergaul. Dengan mafia pendeta silakan. Ya, silakan bebas, itu ada masalah. Tapi kalau sudah teman, nah saudara harus hati-hati. Kalau teman itu sudah kita kenal rumahnya, dia tahu rumah kita tahu keluarganya, dia tahu keluarga kita, dan kita ada komunikasi di sana. Kita sering mungkin nonton bersama, makan bersama, ke gereja sama-sama. Nah itu teman, itu sudah harus hati-hati. Nah yang lebih ekstra hati-hati lagi adalah sahabat karib. Karena kepada sahabat kariblah kita akan curhat masalah yang sangat rahasia, yang tidak akan mungkin kita cerita pada orang lain. Itu yang harus ekstra hati-hati. Perkataan John Maxwell tadi, show me your friends and I will tell you your future, itu berlaku pada level teman dan sahabat. Buka sebentar 1 Korintus 15. 1 Korintus 15. 1 Korintus 15 ayat 33. Saya waktu lalu dengar kesaksian ada teman saya hamba Tuhan, ya saya nggak usah sebut namanya lah saudara ya. Dia ngalami hal yang kurang baik tapi untung masih diselamatkan Tuhan. Dia kumpul sama teman-temannya reuni saudara. Dia pikir itu teman-temannya reuni itu sifatnya masih bagus waktu masih sekolah dulu. Ya ternyata kan enggak juga saudara, karena sudah puluhan tahun enggak jumpa toh. Jadi pas waktu makan di restoran dikasih pil saudara di minumannya. Si bapak ini bapak-bapak saudara. Jadi baru sadarnya di Timur Sari sana. Ya,
saya nggak usah sebut nama saudara ya. Cuman puji Tuhannya, dia begitu bangun, sudah 3 hari keluar dari rumah itu, istrinya sampai cari-cari saudara. Dia sadar itu masih di mobilnya dia, cuman dompetnya aja hilang. Seandainya dia sadar itu di hotel dan di sampingnya ada perempuan, habislah sudah. Untung aja masih di mobilnya. Mungkin Tuhan masih mengasihi dia. Tapi di situ kita pelajari saudara, hati-hati dalam bergaul. Dia sudah pelayanan, dia punya sidang saudara. Seandainya dia gak hati-hati sudahlah. Seandainya dia hari itu bangun dan di samping sudah ada perempuan, difoto, habislah sudah. Makanya saudara hati-hati dalam bergaul. 1 Korintus 15 ayat 33. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Lihat Ayub saudara, dia punya kebiasaan baik setiap pagi menyembah Tuhan. Tidak pernah keluar kata-kata buruk tentang Tuhan dari mulutnya Ayub, gak pernah. Tapi begitu dia bergaul dengan Elifas, Bildad dan Sofar tiap hari, tuding-tudingan terus begitu. Akhirnya mulailah keluar kata-kata menyalahkan Tuhan. Pergaulan buruk merusak kebiasaan yang baik. Itu pelajaran yang ketiga, teman dekat mempengaruhi iman. Pelajaran yang keempat, mari buka kitab Ayub saudara. Kembali lihat Ayub 42 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Ayub 42 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Apalagi pelajaran lewat kitab Ayub ini. Pada ayat 5 dikatakan di sana, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ayat 10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Dari sekian panjang pasal perjalanan penderitaan Ayub, akhirnya di pasal 42 Ayub berkata, Tuhan aku yang salah. Saya waktu baca ayat ini saudara, ya itu pertanda bahwa Ayub itu adalah orang yang gentleman. Kalau kita selidiki sebenarnya kan yang membuat Ayub berdosa kepada Tuhan kan karena teman-temannya saudara. Tapi Ayub tidak katakan, Tuhan aku dosa ini karena teman-temanku, tidak. Tapi dia katakan, Tuhan aku yang salah. Aku mencabut semua perkataanku. Dan aku menyesal, aku duduk dalam debu dan abu. Nah akhirnya saudara, karena Ayub itu mengaku dosa di hadapan Tuhan, pada ayat 10, Tuhan pulihkan semua yang Ayub miliki, bahkan 2 kali lipat. Saudara, menurut orang dunia, ada 3 sebab atau 3 faktor yang membuat orang bisa mengalami hidupnya lebih baik. Ini menurut orang dunia. Yang pertama itu cinta, yang kedua harta, yang ketiga pendidikan. 3 hal ini diakui oleh dunia, mampu memberikan kekuatan, membuat orang hidupnya menjadi lebih baik. Yang pertama itu cinta. Semua orang jatuh cinta, perhatikanlah, hidupnya pasti menjadi lebih baik. Bukan begitu Bapak Ibu? Semua kan pernah jatuh cinta kan saudara? Ya. Kita waktu jatuh cinta pasti hidup kita menjadi lebih baik toh? Iyalah. Biasanya bangun jam 10 pagi, ya kan? Begitu jatuh cinta harus ngantar si doi, jam 6 mesti bangun. Ya toh? Dulu rambut gak pernah keramas, begitu kenal jatuh cinta, kita harus cuci rambut setiap hari, jangan sampai ada ketombe dilihat oleh pacar kita. Terus baju yang gak pernah tersetrika saudara, begitu jatuh cinta, licin setiap hari. Cinta itu membuat hidupnya menjadi lebih baik. Yang kedua harta. Harta itu juga diakui, begitu kita punya harta dikit dengan harta banyak itu beda. Itu kita semua sudah tahu. Lalu yang ketiga adalah pendidikan. Orang yang punya pendidikan makin tinggi, lihat hidupnya biasanya akan tertata lebih bagus. Nah, saudara saya mau nanya, dari 3 yang diakui dunia, cinta, harta dan pendidikan, Ayub itu pegang yang mana? Sehingga akhirnya dia bisa mengalami pemulihan 2 kali lipat. Pegang yang mana? Apakah dari sisi cinta, dapat cewek baru dia saudara? Enggak, istrinya tetap itu kok. Dari sisi harta, apa dapat pinjaman bank? Sehingga akhirnya dia kembali usahanya, dikembalikan Tuhan. Apa seperti itu? Tidak. Saudara, untuk bisa pinjam uang di bank, harus ada yang kita jaminkan toh? Ya. Dia mau jaminkan apa? Semua sudah habis. Ya. Dari sisi harta nggak masuk. Dari sisi pendidikan, apakah dia ngambil S3-nya di Belanda, saudara? Pergilah Ayub ke Belanda ngambil S3, lalu dia kembali belajar, dan akhirnya Tuhan pulihkan 2 kali lipat. Kan tidak.
Dari sisi cinta tidak, dari sisi harta tidak, dari sisi pendidikan tidak. Ayub dipulihkan 2 kali lipat dan dia mengalami kehidupan yang lebih baik karena dia mengaku dosa. Itu dia. Karena dia mengaku dosa. Pelajaran yang keempat, pengakuan dosa menghasilkan pemulihan. Saudara perhatikan, ada banyak orang yang mengalami kerumitan hidup, tapi tiba-tiba kerumitan itu hilang sekejap begitu dia mengaku dosa. Saya banyak lihat saudara ya, karena kita di bagian konseling pelepasan. Jadi kita melihat ada hidup orang yang sudah kusut, yang sudah kena tagih hutang segala macam, tapi begitu suami istri mau mengaku dosa, mau merendah, saling memaafkan, tiba-tiba ada aja berkat terbuka. Itu luar biasa sekali. Saya pernah doakan ada satu orang bapak, kebetulan tuh sama bapak rohani saya dulu. Jadi bapak rohani saya mendoakan, saya cuma bantu datang aja. Seorang bapak yang punya ruko di Pasar Turi, depannya stasiun Pasar Turi itu saudara. Cuma saya tidak tahu namanya. Saya waktu dengar kesaksian itu luar biasa. Hidup mereka itu ngalami kehancuran saudara. Ya masalah rumah tangga lah, karena sering geger saudara ya. Nah, tapi satu saat mereka sudah pasrah depan Tuhan, suami istri gandengan tangan, ya. Mereka ngaku dosa satu dengan yang lain dan mereka mau saling mengampuni. Masa lalu mereka lupakan, ya. Cuman waktu itu gak diceritakan suaminya dosa apa, istri dosa apa, tapi waktu itu saya dengar dari sharing mereka sudah tidak lagi mau bertengkar, mereka hanya serahkan pada Tuhan, ya. Semua barang-barang sudah terjual, gak ada lagi uang untuk beli makan saudara. Setiap hari mereka hanya bisa nyembah. Satu saat saudara terjadi kuasa Tuhan luar biasa. Seorang ibu datang ke rumah itu, ke rukonya saudara, ketuk pintu, itu posisi sudah gak ada makanan. Lalu ibu itu begitu sudah dibuka pintu, ibu itu bilang gini, saya disuruh Tuhan ke rumah ini untuk memberikan belanja kepada bapak 1 bulan. Mari ikut saya ke supermarket. Tuh, coba, nggak ngerti dari mana itu ibu saudara. Si bapak heran, dia tanya namanya nggak mau cerita, ya kan? Tanya nomor HP nggak cerita. Jadi bapak ini cuma catat plat mobilnya saya saudara. Dibawalah ke supermarket saudara, dibelanjain banyak itu sampai 1 mobil saudara, gula segala macam. Nah Pak, ini stoknya saya perkirakan 1 bulan, kalau nggak bisa 2 minggu, nanti setelah itu saya akan datang kembali lagi. Itu berlaku setahun saudara. Coba kalau bukan Tuhan dari mana? Ada amin saudara? Nah sampai akhirnya selesai masa mereka setahun itu, baru tahun berikutnya Tuhan pulihkan ekonomi mereka luar biasa. Saudara, itu selesai bukan karena dia dapat pinjaman bank, itu bisa mengalami pemulihan bukan karena dia sudah berupaya sekolah lagi, tidak. Memang kita perlu sekolah saudara, tapi keluarga ini dipulihkan setelah suami istri saling mengaku dosa. Buka Yakobus 5. Yakobus 5 ayat yang ke-16a. Yakobus 5 ayat 16a. Saya pernah dengar lagi kesaksian seorang bapak yang luar biasa yang bingung menghadapi anaknya yang kena narkoba. Ini orang-orang full gospel sudah tahu. Bapak ini bingung karena anaknya masuk penjara porong. Ya, susah itu merubah anak dari narkoba. Tapi anak itu berubah setelah bapaknya berlutut depan anak mengaku dosa. Akhirnya anak itu nangis dilawat Tuhan dan sejak itu dia berketetapan hati tinggalkan narkoba. Anak itu sudah keluar dari porong saudara, sekarang pelayanan di gereja GPPS dan dia dipakai Tuhan. Itu terjadi kenapa? Karena bapaknya ngaku dosa. Coba bayangkan untuk ngerehab orang bisa total bertobat dari narkoba, itu nggak gampang saudara. Tapi ternyata dengan pengakuan dosa bisa membuat anak yang sudah rumit itu diubah Tuhan jadi orang diberkati Tuhan. Itu karena kekuatan pengakuan dosa. Yakobus 5 mari buka ayat 16a. Yakobus 5 ayat 16a. Karena itu hendaklah kamu saling apa saudara? Mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Sembuh di situ bukan cuma masalah sakit penyakit fisik, tapi sakit ekonomi, sakit rumah tangga. Kalau kita mau mengaku dosa, maka kita akan dipulihkan. Yang setuju tepuk tangan bagi Tuhan. Itu pelajaran yang keempat. Yang kelima, yang terakhir. Mari buka Ayub 42. Ayub 42 ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Apalagi pelajaran yang kita dapatkan kita Ayub ini? Yang pertama tadi, orang benar tidak luput dari penderitaan. Yang kedua, alam roh mempengaruhi alam nyata. Yang ketiga, teman dekat mempengaruhi iman. Yang keempat, pengakuan dosa menghasilkan pemulihan.
Lalu yang kelima, yang terakhir, Ayub 42 ayat 7 sampai 10. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang Teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Oleh sebab itu ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan dan pergilah kepada hambaku Ayub. Lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu. Dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena permintaannya lah yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu. Sekali lagi, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Maka pergilah Elifas orang Teman, Bildad orang Sua dan Sofar orang Naamah. Lalu mereka melakukan seperti yang difirmankan Tuhan kepada mereka, dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Setelah Ayub minta ampun kepada Tuhan, lihat Tuhan langsung bela Ayub. Selama Ayub tidak minta ampun ke Tuhan dan tidak mencabut kata-kata yang menuduh Tuhan, maka Tuhan pun tidak bela perkara Ayub. Tapi begitu Ayub minta ampun kepada Tuhan, dia cabut semua perkataannya. Saat itu Tuhan melihat Ayub kembali hidup benar. Dan begitu Ayub kembali hidup benar, maka Tuhan berurusan dengan teman-temannya yang menekan Ayub, yang membuat Ayub jatuh dalam dosa. Pada ayat yang ke-8 dikatakan, Tuhan berkata kepada Elifas, Bildad dan Sofar, kalian harus minta doa kepada Ayub, kalau tidak aku akan adakan aniaya terhadap kalian. 3 orangnya ketakutan, langsung datang ke Ayub minta doa. Akhirnya Tuhan pulihkan semua. 3 orang inilah yang tekan Ayub toh. Tapi begitu Ayub datang minta ampun, Tuhan berurusan dengan 3 orang ini. Pelajaran yang kelima, hidup benar akan membungkam para pendakwa, bahkan bisa mendamaikannya. Hidup benar akan membungkam para pendakwa, bahkan bisa mendamaikannya. Saudara, jangan takut kalau kita kena fitnah. Yang penting pastikan kita hidup benar. Pada saat kita hidup benar di hadapan Tuhan, ada orang macam-macam ke kita, ada orang musuhi kita, ada orang tekan kita, Tuhan akan lakukan 2 hal kepada orang tersebut. Yang pertama, mari buka Amsal 16. Amsal 16 ayat 7. Ini yang Tuhan lakukan kepada Ayub. Amsal 16 ayat yang ke-7. Pada saat kita mengalami fitnah dari orang, yang saudara mesti perhatikan adalah tetap hidup benar. Karena pada saat kita hidup benar, berani kudus di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan berhadapan dengan orang-orang yang fitnah kita, orang-orang yang tekan kita. Dan Tuhan akan perlakukan ada 2 hal kepada mereka. Yang pertama, Amsal 16 ayat yang ke-7. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun, apa saudara? Didamaikannya dengan dia. Ini yang terjadi dalam kitab Ayub. Elifas, Bildad dan Sofar akhirnya didamaikan dengan Ayub. Ya. Tapi ada yang kedua saudara, kalau orang tersebut kita sudah berusaha baik tapi tetap juga tekan kita, maka Tuhan akan lakukan yang kedua. Mari buka ayat yang terakhir, Keluaran 23. Keluaran 23. Ini ayat selalu saya pegang, ya, sehingga saya bisa melihat kuasa Tuhan itu bekerja membela kita. Yang penting kejahatan jangan dibalas dengan kejahatan. Biarkanlah Tuhan yang bertindak. Yang penting pastikan kita hidup seturut dengan firman Tuhan. Orang yang main-main dengan kita, yang macam-macam dengan kita, Tuhan akan buat yang pertama, dibuat berdamai dengan kita. Atau yang kedua, kalau dia nggak mau berdamai, perhatikan. Keluaran 23 ayat 20 sampai 22. Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Jagalah dirimu di hadapannya dan dengarkanlah perkataannya. Janganlah engkau mendurhaka kepadanya, sebab pelanggaranmu tidak akan diampuninya, sebab namaku ada di dalam dia. Tetapi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya dan melakukan segala yang kufirmankan, maka aku akan memusuhi musuhmu dan melawan lawanmu. Aku akan memusuhi musuhmu dan melawan. Kesaksian terakhir saudara, ini teman saya. Dia waktu pernah saya sampaikan khotbah ini di tempatnya, dia tambahi dengan kesaksiannya. Jadi dia pernah difitnah sama temannya hamba Tuhan satu gereja. Jadi bahkan sampai fitnah itu masuk ke sinodenya dia saudara.
dan dia sempat di-cut dari pelayanan. Itu sakit, saudara. Kita kalau difitnah sama jemaat, kita masih mengerti karena jemaat itu masih dangkal rohaninya. Nah, ini yang fitnah itu hamba Tuhan, teman sepelayanan. Ya. Sampai teman saya cerita, aduh Pak Nason, itu kalau saya lihat mukanya mau tak tempeleng aja. Cuman saya selalu dapat nasihat dari Tuhan dan ibu rohani saya, ampuni, doakan supaya dia dirubah. Itu aja yang saya pegang, Pak. Kalau enggak udah tak hajar itu orang. Apalagi kalau ketemu di kantor gereja, mukanya tuh sinisnya luar biasa. Saya cuma nahan aja, cuma nahan. Tuhan, kuserahkan perkaraku. Aku disalah apa Tuhan? Aku difitnah begini. Dia cuma doa, saudara. Satu saat setelah berapa bulan kemudian, teman saya mendengar kabar orang yang fitnah dia masuk rumah sakit RKZ, saudara. 7 hari koma, nggak sadar. Teman saya ini tahu berita dari rekannya yang lain. Itu si Anu masuk rumah sakit loh, koma udah 7 hari belum sadar. Teman saya begitu dengar, dia ingat kitab Ayub ini, saudara. Langsung dia pergi ke RKZ, ya. Dia lihat di situ di ruangan ICU, saudara, ya. Ternyata di ruang tunggu ICU itu ada anak istrinya, saudara, anak istrinya temannya itu. Istrinya ini juga mulutnya jahat, saudara. Sama kayak suaminya itu. Jadi waktu teman saya ini datang, malu dia, malu. Tapi teman saya datang, waktu datang dia bilang gini, aku ngampuni kalian. Nangis dari dia. Langsung nangis. Aku ngampuni kalian. Lalu teman saya doakan istri temannya itu yang fitnah itu, saudara. Didoakan sampai nangis-nangis di ruangan itu. Terus teman saya minta izin ke ruangan ICU. Akhirnya diizinkan masuk, saudara, ya. Dia berdoa. Doanya begini, saudara. Tuhan, tolong angkat tanganmu dari dia. Aku ngampuni dia, Tuhan. Aku ngampuni dia. Aku ngampuni. Lepaskan Tuhan kesembuhanmu. Biar engkau angkat tanganmu dan kau berikan dia kesembuhan. Tolong kau berkati dia, Tuhan, kesehatan yang baik. Dalam nama Yesus, amin. Itu masih koma, saudara. Terus teman saya pulang, waktu itu kesaksian teman saya, besoknya itu orang sadar, saudara. Sadar, berangsur-angsur gak sampai 2 hari kembali pulih, sehat, pulang, saudara. Setelah beberapa hari kemudian dia sudah sehat, saudara, ketemu sama teman saya, dia rangkul, dia nangis, saudara. Tuhan akan bela orangnya yang benar. Tepuk tangan bagi Tuhan. Saudara, mari hari ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, siapapun yang tekan kita, siapapun yang fitnah kita nggak usah balas dengan kejahatan. Tapi yang kita harus lakukan adalah pastikan hidup kita benar. Hidup benar akan membungkam para pendakwa, bahkan bisa mendamaikannya. Kita tundukkan kepala, kita berdoa.